Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu terkait Nasdem dan penentuan siapa yang akan mendampingi Anies sebagai cawapres ya. Jadi soal internal KPP ya masih seputar siapa yang akan fix atau dicalonkan sebagai cawapresnya Anies. Di satu sisi ya yang paling benar-benar mendesak agar segera diumumkan yaitu Demokrat ya, kalau bisa AHY, karena itulah adalah satu-satunya peluang untuk sekaligus ya menaikkan nanti elektabilitas dan supaya Demokrat tetap bersemangat untuk mengkampanyekan Anies. Di satu sisi Nasdem melihat supaya egaliter ya, jangan dari internal KPP dong gitu ya. Dan saat ini yang terbaru Nasdem menyampaikan soal penentuan cawapres Anies ya belum mendesak ya, belum mendesak ya. Pada saat kondisi saat ini ya koalisi sudah semakin dinamis, di mana Prabowo sudah mendapatkan dukungan signifikan dari Golkar dan PAN, dan ini menyisakan masalah bagi PDIP yang ditinggal partai besar, yaitu yang semula digadang-gadang akan mendapatkan dukungan dari Golkar, ternyata ya berlabuh ke lain hati, yaitu mendukung Prabowo. Nah, bagaimana koalisi KPP atau koalisi Anies menghadapi situasi internal yang yang terus harus dirawat supaya tidak terjadi perbacaan, khususnya terkait isu cawapres Anies. Ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com dalam laman nasional. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyebut bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan belum menyodorkan nama calon wakil presiden pendamping Pilpres 2024. Ali menegaskan pengumuman soal penentuan cawapres pasangan Anies dalam waktu dekat ini belum mendesak. Ia mengatakan hal tersebut merespon kabar beredar yang mengatakan bahwa kandidat cawapres Anies telah mengerucut satu nama. Paling tidak hingga hari ini Mas Anies belum pernah melaporkan itu ke kami. Saya tidak mewakili koalisi, kata Ali saat ditemui wartawan di kawasan Jakarta Timur Sabtu. Mas Anies belum pernah melaporkan kepada kami sebagai anggota partai koalisi tentang nama wakil presiden, tambah Ali. Lebih lanjut, Ali berharap agar partai koalisi Anies lainnya bersabar dalam pengumuman nama cawapres. Ali menganggap belum ada hal krusial yang mengharuskan pengumuman nama cawapres Anies dilakukan dalam waktu dekat. Sehingga kemudian pada akhirnya Nasdem berkesimpulan bahwa tidak ada hal yang urgent mendesak untuk mengumumkan calon wakil presiden hari ini, ujar Ali. Sebelumnya nama AHY disebut sebagai kandidat kuat cawapres pendamping Anies. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid baru-baru ini menilai sosok AHY ideal sebagai pendamping Anies lantaran bisa menggait calon pemilih dari kalangan generasi Z dan milenial. Ya, itu ya sobat kalian terkait dengan isu cawapres Anies yang masih menjadi problem serius dalam koalisi tersebut ya. Jadi sekarang memang kondisinya memang masih kurang lebih Oktober ya. Ada sekitar sebulan, 1-2 bulan yang itu harusnya memang apa yang disampaikan oleh Ahmad Ali ya, Waketum Nasdem ya, bisa dipakai sebagai acuan ya, karena partai-partai lain pun ya masih berkutat seputar presiden saja ya. Jadi cawapres itu masih seputar masalah cocok-cocokan siapa yang akan nanti dijadikan sebagai pendamping. Ya, tentu saja intinya setelah dijadikan kandidat cawapres itu bisa mempengaruhi penambahan suara ya, penambahan suara. Nah, kalau kita lihat ya kriteria yang sudah disampaikan Anies sudah jelas ya, kriteria-kriteria, yaitu ketika di kriteria cawapres Anies ya ada 5+1, yaitu mampu kontribusi pemenangan ya, kemudian yang memperkuat koalisi ya, mempunyai
visi yang sama, itu perubahan, kemudian dapat membantu pemerintahan efektif, yang kelima mempunyai chemistry, dan yang terakhir 0, yaitu berani dan tidak bermasalah. Nah, saat ini yang paling gemes untuk segera mendeklarasikan adalah Demokrat di satu sisi, dan Nasdem santai-santai saja. Toh yang lain koalisi Prabowo belum, ya. Bahkan Prabowo pun secara resmi belum dideklarasikan secara resmi. Dan di situ juga masih ada permasalahan Golkar. Ternyata Golkar yang sudah mendukung Prabowo secara internal masih dipermasalahkan keputusan mendukung Prabowo, ya, karena majelis tinggi Partai Golkar ternyata mempermasalahkan keputusan yang berikan untuk mendukung Prabowo itu belum merupakan merepresentasikan keputusan partai politik atau partai internal Golkar. Itu yang kemarin diberitakan panas bahwasanya Erlangga dipertanyakan, ya, dan bisa akibat yang terberat, ya, apakah bisa terpecat itu masih menunggu, ya. Pun juga Ganjar, ya, koalisi PDIP yang ternyata hanya didukung oleh partai kecil yaitu P3, ini pun juga bermasalah ataupun masih pusing 7 keliling. Tidak hanya terkait dukungan partai politik yang sudah ambyar karena sudah mendukung Prabowo, tetapi juga internal PDIP yang sudah juga ada yang tidak tegak lurus mendukung keputusan partai atau mendukung Ganjar, ya, misalnya Budiman Sujatmiko yang secara gamblang menyampaikan dukungan kepada Prabowo, ya. Nah, apalagi Anies gitu, ya, Anies yang dari awal baca pre yang secara resmi mendeklarasikan, ya, masih melihat, ya, wait and see, ya, kemungkinan, ya, meskipun didesak-desak, kalaupun tidak urgent, ya, why not untuk diumumkan pada masa akhir atau the last minute atau pada saat pendaftaran. Nah, bisa jadi nanti ketika sesegera mungkin diumumkan, ya, ada hal-hal yang bisa dibaca oleh calon lawan, ya, misalnya akan ada penyerangan psycho war, ya, yang dilakukan oleh lawan koalisi ketika sudah mengetahui pasangan fix. Nah, ketika belum ada kepastian, ya, ini yang justru akan menjadi nilai tambah agar lawan itu masih menebak-nebak dan lebih fokus hanya kepada persoalan koalisi mereka masing-masing. Ini menarik, kita tunggu saja siapa yang akan dideklarasikan Anies sebagai cawapres dan kapan akan dideklarasikan, akan waktu-waktu dekat atau nanti the last minute. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.